ini adalah bulan padat banget. Karena 1 Mei Aisyah ulang tahun, 21 Mei si kembar Rakana Raina ulang tahun. Nanti tanggal 25 Mei ini Jalu lagi Jaki yang nungguin ulang tahunnya. Kalau Jalu beda sendiri, Jalu itu tanggal 21 Juli. Nah, yang ditunggu-tunggu itu Jaki, yang menunggu-nunggu itu Jaki karena Jaki itu merasa tanggal 25 bulan 5 dia anak kelima, ulang tahun kelima katanya. Dan nungguin dari awal bulan dihitung sampai sekarang. 4 hari lagi kata hari ini. Terus dari berapa belas hari itu udah ngomong. Nah yang gak enak juga sama si kembar Rakana Raina. Kan kalau Rakana itu emang mondok. Kalau Raina itu kan udah gak mondok lagi tinggal bareng kita. Tadi pagi gue ketemu padahal tadi malam tuh pas gue syuting itu kan sampai tengah malam. Gue udah minta asisten gue buat beli kue buat Raina. Blas lupa loh padahal kan Aisyah sama Bundanya lagi di Malaysia. Tadi malam tuh tidur barengan. Jalu, Jaki, Raina sama gue gitu. Rencananya pengen ngasih kue gitu, ngucapin lah. Tadi pagi dia mau sekolah pamit, ya udah pamit biasa aja. Pas masuk mobil, ya lupa nggak ngucapin. Mana hari ini gue nggak pulang lagi, mau nginep karena besok subuh gue kerja. Jadi ya itulah, jadi sejujurnya ya buat Rakana Raina itu gue tuh udah suka ada perasaan feeling guilty, nggak enak. Karena mereka itu kan kembar. Dari lahir gue itu entah kenapa sama mereka tuh jadi nggak terlalu deket karena kembar gue tuh ada perasaan nggak enak kalau deket dengan salah satu. Sementara untuk deket dua-duanya tuh agak sulit lah membaginya gitu. Jadi akhirnya sama Aisyah tuh deket banget karena anak pertama. Jalu deket banget karena anak laki-laki pertama. Jaki deket banget karena dia anak bungsu. Rakana Raina nih berdua tuh gue suka feeling guilty makanya gue nulis sedikit tuh maaf ya dari kandungan udah mereka berbagi. Lahir juga mereka terbagi kasih sayangnya. Terus sekarang apalagi kemarin mereka berdua-duanya mondok makin jauh sama gue. Tapi mereka masih still deket sih sama gue. Dengan perbedaan karakter Rakana gimana, Raina gimana. Dan mereka tuh masih polos-polos banget dan masih suka cerita. Aisyah juga suka cerita tapi mereka tuh beneran. Terutama Raina tuh suka ngomong, ayah dia nolak cowok aja cerita ke bapaknya. Ditunjukin chatnya apa aja. Alhamdulillah sih di usia 14 tahun ini mereka masih so sweet dengan bapaknya, jadi mudah-mudahan bisa bertahan sampai nanti kapanpun mereka masih bercerita. Walaupun kedekatan gue dibanding yang lain tuh tidak sedekat yang lainnya sejujurnya seperti itu. Tapi mereka tuh unik, dua-duanya unik. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun buat Rakana Raina, si kembar yang mempunyai karakter unik dua-duanya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Buat Rakana mudah-mudahan hafalan Al-Qur'annya makin bertambah. Karena sudah di atas 6 juz, 7 juz lebih kalau tidak salah. Raina juga memutuskan untuk sekolah lagi di Jakarta. Mudah-mudahan dia tuh lagi pengen jadi pemain basket. Jadi pengen juga jadi koki, chef. Kemudian jadi naik kuda juga seperti saudara-saudaranya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran semuanya. Amin. Gue tuh tidak terbiasa memberikan sesuatu ketika mereka ulang tahun ya. Maksudnya bisa ngasih sesuatu tapi sebetulnya tidak hanya di ulang tahun saja dan tidak dispesialkan. Jadi biar tidak, karena kan sebetulnya gue juga tidak membiasakan merayakan ulang tahun ya. Tapi walaupun tidak merayakan ulang tahun juga ada ucapan, kejutan tipis, apalagi dengan kan anak-anak gue tuh deket banget sama orang kantor ya di The Hakims. Jadi orang kantor tuh suka ngasih kejutan yang tak terduga juga buat mereka. Hadiahnya nggak kepikiran apapun ya, boro-boro hadiah ngucapin aja hari ini gue belum, aduh sedih banget deh gue. Nggak sempet karena ini tanggal 21 Mei-nya berakhir kan ntar malam. Gue nggak pulang, gue akan baru pulang itu Kamis. Ini hari Selasa. Maafkan ayah, nah happy birthday buat Rakana Raina. Oh ya, gue kan lagi jelang Ramadan, jelang Idul Adha tuh gue selalu mencari hewan kurban terbaik. Di rumah sih udah di 6 bulan ini sudah ada peliharaan gue yaitu condro simo, sapi besar. Yang semakin lama semakin besar beratnya, sekarang sudah kurang lebih 1,2 ton. Kayaknya udah lebih deh. Insya Allah itu menjadi hewan kurban gue. Tapi bukan cuma satu, insya Allah kan gue juga mencari buat mamah di Bandung. Dan juga rencananya yang di rumah juga pengen lebih dari satu. Jadi ada peningkatan kurbannya tuh, jadi tidak hanya stuck di situ saja. Nah gue tuh mulai mencari-cari selain sapi,
tambah sapinya, terus tambah juga deh ada kambing atau dombanya. Tiba-tiba ada viral kan di Bantul. Di Bantul ada Mutiara Eva namanya Mas Adi yang punya aja tuh. Tiba-tiba gue lihat, wih ada pakai SPG, terus pro kontra gitu kan orang-orang ngelihat. Tapi kalau gue ngelihatnya tuh ya apapun yang penting orang tertarik aja dulu untuk berkurban. Orang tertarik aja dulu untuk merogoh sakunya untuk membeli hewan kurban. Gue pas ke Jogja nyari sapi buat kurban berikutnya. Kemudian gue juga mampir di Bantul, ketemu langsung dengan para SPG itu. Ya SPG kan emang harus cantik, biasanya itu sudah gitu komunikasinya juga bagus. Dan gue tes juga mereka caranya, ngobrol sama yang punyanya juga. Terus gue kan ya seperti biasa kalau gue kemana-mana tuh suka bawa oleh-oleh. Nah akhirnya gue bawa oleh-oleh buat SPG berempat itu. Oleh-olehnya yaitu baju gamis, baju kaftan. Baju kaftannya udah langsung dipakai sama mereka. Agensi SPG-nya juga kan gue kebetulan ternyata kenal karena temannya Soima juga. Ya udah asik-asik aja, gue tuh awal tuh aduh takut tersinggung, tapi ya udah orang gue ngasih kok, akhirnya mereka happy aja kok. Oh iya ya gitulah, tapi ternyata viral kata Irfan. Pas ngasih itu emang kalau baju kaftannya itu baju-bajunya itu muslimahnya emang dari istri atau emang dari inisiatif? Inisiatif aku, bahkan istri aku juga nggak tahu kok aku perjalanan ke sana, karena istri aku juga lagi di Malaysia kan nganterin Aisyah berkuda. Jadi inisiatif aku pas mau berangkat gitu terus gue ke tim gue, cariin dong oleh-oleh buat SPG-nya, gue bilang gitu. Coba cariin deh kaftan sama turban, aku bilang gitu. Tapi turbannya nggak nemu, ya udah kaftan. Ya gitulah, jadi biar nuansa Idul Adha itu lebih berasa. Jadi mudah-mudahan bisa menambah semangat orang-orang untuk berkurban. Datang sana tidak melihat kecantikannya tapi mendengarkan penjelasannya. Cantik itu bonus. Jadi hewan kurban yang dicari itu mudah-mudahan dibalutnya juga lebih elegan lagi gitu aja. Responnya juga baik dan habis itu juga kita ketawa-ketawa, oke kok. Jadi mungkin sesuatu yang baik juga dan mereka juga sebetulnya kan profesional, mereka juga ketika diberikan saran seperti itu terima-terima aja gitu.